Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Aulia. Dan saya mau informasinya tiga program studi itu. Tujuan yang membuat video ini sebagai prasyarat untuk tujuan capaian pembelajaran mata kuliah masyarakat hukum dan F oleh dosen kampus Pak Afriansyah Tanjung. Dan materi presentasi saya yaitu Bank Global Public Health, peran hukum dalam membangun kesehatan masyarakat. Pembahasannya yang pertama adalah dan interaksi asas hukum, legal framework, dan kebijakan kesehatan polis dalam mewujudkan kesehatan masyarakat global dan nasional approach. Kedua, teori, asas, dan perjanjian internasional membentuk praktik kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga adalah cara dan penanganan kesehatan, mempelajari pertimbangan hukum dan etika dalam melakukan penelitian medis, klinis, dan kesehatan masyarakat yang melibatkan subjek manusia dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Hubungan dan interaksi asas hukum dan kebijakan kesehatan dalam mewujudkan kesehatan masyarakat, asas hukum dan kebijakan kesehatan memiliki hubungan erat dalam mewujudkan kesehatan masyarakat baik dalam pendekatan global maupun nasional. Menyediakan landasan legal untuk pembuatan kebijakan kesehatan, sementara kebijakan kesehatan implementasikannya tingkat nasional, asas hukum kesehatan memandu pembentukan undang-undang dan regulasi yang mengatur sektor kesehatan, sedangkan kebijakan kesehatan menetapkan langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat. Pada tingkat global, rangka hukum internasional dapat membentuk dasar bagi kerjasama antar negara dalam mengatasi isu kesehatan bersama. Kebijakan kesehatan global seringkali didasarkan pada aspek dapat membantu koordinasi upaya antar negara dan menanggulangi pandemi dan masalah kesehatan global lainnya. Dengan demikian, asas hukum dan kebijakan kesehatan saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan hukum yang mendukung implementasi tindakan konkret untuk meningkatkan kesehatan masyarakat baik di tingkat nasional maupun global. Yang kedua, teori asas perjanjian internasional membentuk praktik kesehatan di Indonesia. Teori kesehatan masyarakat di Indonesia, penerapan teori kesehatan masyarakat melibatkan aspek-aspek yang unik yang sesuai dengan kondisi budaya dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Teori determinan sosial kesehatan menekankan peran faktor sosial, ekonomi, budaya dalam menentukan status kesehatan. Teori hidup bahwa kehidupan sosial termasuk pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan dapat mempengaruhi kesehatan. Lalu ada teori kesehatan masyarakat berbasis masyarakat, itu melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan implementasi dan evaluasi program kesehatan. Pemberdayaan masyarakat menjadi akan akses dan penerimaan terhadap pelayanan kesehatan. Nah, lalu ada teori kesehatan reproduksi berkaitan dengan aspek kesehatan ibu,
anak dan keluarga berencana, menekankan pada peningkatan akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi, serta pendekatan komprehensif dalam mendukung kesehatan reproduksi. Lalu, teori keberlanjutan program kesehatan. Susun strategi untuk menjaga efektivitas program kesehatan dalam jangka panjang, supaya pengintegrasian program, libatkan masyarakat, dan pembangunan kapasitas lokal. Dari kesehatan masyarakat adat, kami budaya, tradisi lokal dalam pengetahuan masyarakat, mengakui pengetahuan tradisional dan mengintegrasikannya ke dalam strategi kesehatan modern. Lalu teori kesehatan Islami menyesuaikan prinsip-prinsip kesehatan dengan nilai-nilai Islam, melibatkan kolaborasi antara lembaga-lembaga kesehatan dan pemuka agama untuk mendukung penerapan prinsip kesehatan yang sesuai dengan keyakinan agama. Lalu ada asas hukum kesehatan. Dalam ilmu kesehatan dikenal beberapa asas, yaitu science at conscience, ilmunya dan hati nuraninya, lalu agrofi salus lex suprema atau keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi. Ini sempurna lex atau hukum tidak mencampuri hal-hal yang sepele. Res ipsa loquitur atau faktanya telah berbicara. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang 36 eh, tahun 2009 tentang kesehatan, terdapat 6 asas hukum kesehatan, itu 1. Asas kemanusiaan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mengelola kesehatan harus berdasarkan kemanusiaan, berdasarkan ketuhanan tanpa membeda-bedakan golongan, agama, dan negara. Yang kedua, asas manfaat bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat manusia dan kehidupan yang sehat warga negara. Yang ketiga, asas usaha bersama dan kekeluargaan. Tujuan untuk penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat sesuai oleh semangat kekeluargaan. 4. Asas adil dan merata. Artinya, penyelenggara kesehatan harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan biaya yang wajar bagi masyarakat. Yang kelima, asas peri kehidupan dalam keseimbangan. Buat untuk mengatur kesehatan yang dilakukan dalam keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara jasmani dan rohani, antara materi dan spiritual. Keenam, asas percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Berarti bahwa penyelenggara kesehatan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri dan memanfaatkan potensi bangsa seluas-luasnya. Perjanjian internasional membentuk praktik kesehatan masyarakat di Indonesia. Perjanjian internasional seperti Perjanjian Kesehatan Dunia atau kerjasama regional membantu Indonesia mengadopsi standar global untuk kesehatan masyarakat. Pelibatan dalam perjanjian semacam itu memungkinkan pertukaran informasi, berdaya, dan kerjasama lintas batas untuk mengatasi tantangan kesehatan bersama. Contohnya, perjanjian internasional di bidang kesehatan seperti Framework Convention on Tobacco Control yang menekankan pengendalian tembakau. Nah, Indonesia meratifikasi perjanjian ini, pemerintah diharapkan mengadopsi kebijakan-kebijakan untuk menangani masalah merokok, termasuk peringatan kesehatan dibungkus rokok, larangan iklan tembakau, dan langkah-langkah lainnya. Selain itu, perjanjian-perjanjian internasional yang berfokus pada isu-isu kesehatan global seperti pandemi dapat memotivasi Indonesia untuk mengembangkan kebijakan kesehatan masyarakat yang sesuai dengan standar internasional.
Penerapan praktik kesehatan masyarakat yang berlandaskan perjanjian internasional dapat memberikan landasan hukum yang kuat dan memperkuat upaya Indonesia dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap kesehatan masyarakat. Yang ketiga, etika dan penelitian kesehatan, mempelajari pertimbangan hukum dan etika dalam melakukan penelitian medis, uji klinis, dan studi kesehatan masyarakat yang melibatkan subjek manusia dalam membangun masyarakat. Dan poin yang ketiga, ya, dalam universal etik penelitian kesehatan, etik mempunyai beberapa pengertian. Salah satunya, etik adalah norma moralitas yang berlaku untuk suatu kelompok masyarakat, komunitas tertentu, ya. Kata etik selalu dipadankan dengan predikat yang mencerminkan komunitasnya. Misalnya, etik kedokteran. Jadi, etik penelitian kesehatan adalah norma moralitas komunitas peneliti di bidang kesehatan, merujuk pada moralitas dokter. Jadi, etik penelitian kesehatan adalah norma moralitas komunitas peneliti di bidang kesehatan. Para peneliti, etik dan moral senantiasa berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab. Etik membebani manusia dengan kewajiban moral yang berbeda dengan kewajiban dalam norma hukum. Kewajiban moral ini mempunyai kekuatan mengikat untuk dipaksakan penerapannya. Norma moral bersifat otonom, sehingga penegakannya tidak dapat dipaksakan melalui upaya pemaksa eksternal, misalnya oleh pengusaha, misalnya oleh penguasa. Kebebasan dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, kebebasan yang diterima dari orang lain, disebut kebebasan sosial. Dua, kebebasan dalam arti kemampuan manusia untuk menentukan tindakannya sendiri, yang disebut kebebasan eksistensial. Kebebasan sosial selalu dibatasi oleh orang lain, berupa jasmani, yakni adanya paksaan secara fisik, rohani, atau psikis, yaitu tekanan batin yang diberikan oleh orang lain. Kita perintah dan larangan antara lain berwujud undang-undang, perintah orang tua, atasan, dan guru. Kebebasan eksistensial berakar dari kebebasan rohani manusia itu sendiri, yaitu dalam penguasaan dalam batinnya, pikirannya, dan kehendaknya. Dan kesehatan pada manusia hanya boleh dilakukan bila memenuhi dua kriteria, yaitu kriteria kepatuhan dan kriteria persetujuan. Kedua kriteria tersebut umumnya mengacu pada deklarasi Helsinki. Nah, berikut adalah kriteria kepatuhan. Itu ada harapan penelitian tersebut memberi wawasan baru yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain. Dan manfaat penelitian tersebut harus lebih banyak daripada risiko yang akan disandang oleh subjek penelitian. Lalu, kepentingan manusia, subjek penelitian selalu ditempatkan di atas kepentingan ilmu pengetahuan. Lalu, penelitian harus sesuai dengan prinsip ilmiah dan harus didasarkan penelitian laboratorium maupun penelitian hewan percobaan, serta harus berdasarkan pengetahuan yang cukup dari kepustakaan ilmiah. Protokol penelitian harus jelas dan tertulis dan dinilai terlebih dahulu oleh komisi etik yang independen. Yang terakhir, penelitian harus dilaksanakan oleh peneliti yang berkualitas baik dan diawasi oleh dokter yang kompeten. Dalam penelitian, dengan subjek manusia, berlaku standar profesi tertinggi, dan standar pengetahuan dan kemampuan yang rata-rata. Pada penelitian dengan subjek manusia, bila ada masalah hukum, peneliti bertanggung jawab penuh secara pribadi. Integritas subjek harus selalu dijaga dan dilindungi, baik fisik maupun psikisnya. Privasi subjek harus dijunjung tinggi. Penderitaan badaniah maupun rohaniah dari subjek harus dibatasi secara maksimal. Harus dilakukan pencegahan semaksimal mungkin terhadap kerugian.
kecacatan, dan kematian dari subjek penelitian. Setiap penelitian segera harus dihentikan jika ternyata ada subjek yang mengalami kerugian, kecacatan, dan kematian. Terus untuk penelitian uji klinis secara eksperimental yang menggunakan pasien sebagai subjek. Berikut syarat yang khususnya. Penelitian uji klinis terhadap pasien hanya diperbolehkan bila ada indikasi medis. Penelitian pada pasien atas dasar indikasi medis dan dengan persetujuan pasien hanya dapat dilaksanakan sebaiknya jika peneliti adalah bukan dokter yang merawatnya. Lalu, dalam pelaksanaan penelitian, peneliti dan pasien harus yakin betul bahwa yang digunakan adalah metode diagnostik atau terapeutik yang sebaik mungkin. Jika ada pasien yang tidak memberi persetujuan untuk ikut dalam penelitian, maka hal itu dijamin tidak ada dampak negatifnya terhadap hubungan dokter dan pasien. Pasien yang sedang dalam keadaan koma atau pasien yang mempunyai penyakit yang tidak mungkin dapat disembuhkan atau pasien yang dalam stadium akhir hidupnya tidak diperkenankan dijadikan subjek penelitian. Prinsip umum etik penelitian kesehatan. Ada pada tahun 1979, Chan dan Childress dalam bukunya Principles of Biomedical Ethics merumuskan 3 prinsip etik biomedik atau Bellman's Principles, yaitu pertama, respect for persons, yang kedua, beneficence, yang ketiga, justice. Rumusan dalam pemahaman yang digagas Chan dan Childress banyak diadopsi dan dijadikan landasan pemahaman etik biomedik oleh berbagai pihak, termasuk dalam mengembangkan etik penelitian biomedik. Pada Bellman Report prinsip etik dirumuskan dalam bentuk 3 prinsip, yaitu tadi respect for persons, beneficence, dan justice. Aplikasi ketiga prinsip ini dirumuskan dalam bentuk panduan untuk melaksanakan informed consent, assessment of risk and benefits, dan selection of subjects. Prinsip menghormati harkat dan martabat manusia, respect for persons, tadi yang pertama. Dalam berbagai dokumen etik digariskan bahwa prinsip respect of persons menyangkut penghormatan akan otonomi manusia untuk dengan bebas menentukan sendiri apa yang akan dia lakukan, gitu, untuk ikut atau tidak ikut dalam penelitiannya, gitu. Oleh karena itu, subjek penelitian wajib diberi semua informasi yang diperlukan agar dia bisa mengambil keputusan secara bebas dan cerdas. Inilah perlunya peneliti mendapatkan informed consent. Dan setelah penjelasan yang diperoleh dengan cara yang baik dan benar. Dalam mendapatkan informed consent ini, perlu memperhatikan budaya setempat yang kadang-kadang bisa bersifat individual atau komunal. Nah, prinsip berbuat baik yang tadi beneficence dan tidak merugikan. Prinsip beneficence menyangkut prinsip untuk meningkatkan kesejahteraan manusia untuk tidak mencelakakannya. Sejak zaman Sumpah Hippocrates menjadi salah satu prinsip yang fundamental dalam etika medis. Kalau prinsip ini diterapkan dalam bidang riset medis, maka prinsip ini menyangkut suatu kewajiban untuk meminimalisir risiko bila dibanding dengan potensi keuntungan yang bisa dipetik dari penelitian itu. Etik berbuat baik juga menyangkut kewajiban membantu orang lain, dilakukan dengan mengupayakan manfaat maksimal dengan kerugian minimal. Prinsip etik berbuat baik dalam mempersyaratkan bahwa
Risiko penelitian harus wajar, reasonable, dibanding manfaat yang diharapkan. Desain penelitian harus memenuhi persyaratan ilmiah, scientific sound. Para peneliti mampu melaksanakan penelitian dan sekaligus mampu menjaga kesejahteraan subjek penelitian. Lalu diikuti prinsip do no harm yang menentang pengajaan untuk merugikan subjek penelitian. Prinsip tidak merugikan menyatakan bahwa jika seseorang tidak dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat, maka setidak-tidaknya jangan merugikan orang lain. Prinsip ini tidak merugikan tujuan agar objek penelitian tidak semata-mata diperlakukan sebagai sarana belaka, melainkan juga harus diberikan perlindungan terhadap adanya tindakan penyalahgunaan. Landasan hukumnya, etika penelitian kesehatan di Indonesia. Salah satu salah satu syarat dasar negara hukum adalah hak dasar, merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang. Konsekuensinya, secara konstitusional, hak dan kebebasan setiap orang untuk melakukan penelitian pengembangan serta pemanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diakui akan dilindungi dan dijamin pemenuhannya. Um, Tiap orang juga wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 Pasal 8 penelitian dan pengembangan kesehatan terhadap manusia hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan tertulis dari orang yang bersangkutan. Persetujuan tertulis dapat pula dilakukan oleh orang tua atau ahli warisnya apabila manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak mampu melakukan tindakan hukum karena keadaan kesehatan atau jasmaninya sama sekali tidak memungkinkan dapat menyatakan persetujuan secara tertulis. Setelah meninggal dunia dalam hal jasadnya akan digunakan sebagai objek penelitian dan pengembangan kesehatan. Persetujuan tertulis bagi penelitian dan pengembangan kesehatan terhadap keluarga diberikan oleh kepala keluarga yang bersangkutan dan terhadap masyarakat dalam wilayah tertentu oleh bupati atau wali kota pada daerah yang bersangkutan. Apabila ada kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.